Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya? Sehat semua kan? Gimana puasanya? Mudah-mudahan puasa kita yang telah kita jalani di bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah, la'allakum tattaqun. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan dalam sebuah kitab Ahlul Hadits karangan Al-Imam Syekhul Hadits. Dalam kitab tersebut mengisahkan kisah mimpinya Sayyidina Thalhah radhiyallahu an, yang mana beliau bermimpi tentang dua orang sahabat dari suku Qudaah, yang mana kedua orang ini mereka adalah orang yang sangat bersemangat untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang gemar bersedekah ringan tangannya untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika datang suatu panggilan perang, maka mereka berdua berangkat dengan semangat. Dengan penuh semangat mereka berangkat menuju medan perang, dan harapan mereka agar mereka dapat mati dalam keadaan syahid. Jemaah sekalian dirahmati Allah, ternyata takdir Allah lain dari harapan mereka. Ternyata hanya ada satu orang sahabat saja yang wafat, meninggal dunia. Namun sahabat yang satunya lagi ini wafat setahun setelahnya, namun dalam keadaan sakit. Jemaah sekalian dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali mimpinya Sayyidina Thalhah radhiyallahu anhu. Sayyidina Thalhah radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwasanya di dalam mimpinya beliau melihat orang yang wafat atau sahabat yang wafat setahun setelahnya dalam keadaan sakit, bukan dalam keadaan fi sabilillah, bukan dalam keadaan berjuang di jalan Allah. Ini dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga terlebih dahulu daripada orang yang wafat dalam keadaan syahid. Maka Sayyidina Thalhah pun bingung, mengapa derajat orang yang wafat setelah setahun setelahnya ini bisa menyaingi derajat orang yang wafat dalam keadaan syahid. Maka dibawalah kisah mimpinya Sayyidina Thalhah ini kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saat diceritakan oleh Sayyidina Thalhah mimpi beliau, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban luar biasa. Apa jawaban beliau? Wahai Thalhah, ketahuilah, tidakkah ia melaksanakan sholat fardu selama 1 tahun penuh semasa hidupnya? Maka Sayyidina Thalhah radhiyallahu anhu beliau menjawab, benar ya Rasulullah. Maka ketahuilah, kata baginda Nabi, berapa banyak pahala keutamaan yang telah Allah berikan kepada fulan yang menjalankan sholat fardu 5 waktu selama 1 tahun penuh. Berapa banyak derajat yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada si fulan karena ia telah melaksanakan sholat fardu selama 1 tahun penuh. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sampai di situ saja. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wahai Thalhah, bukankah ia berjumpa dengan bulan suci Ramadan? Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bertanya kepada Sayyidina Thalhah, bukankah ia pernah berjumpa dengan bulan suci Ramadan? Maka Sayyidina Thalhah pun menjawab, benar ya Rasulullah. Kemudian beliau menjawab, wahai Thalhah, ketahuilah berapa banyak keutamaan yang didapatkan oleh si fulan ketika ia berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Berapa banyak rahmat yang ia peroleh ketika ia dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Berapa derajat yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dan berapa banyak dosa yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan ia telah berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, wahai Thalhah, bukankah di dalam Ramadan ada satu malam yang mana malam ini lebih baik daripada 1000 bulan, yang mana bila seorang manusia mendapatinya, berjumpa dengan malam tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar, ia lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Maka Sayyidina Thalhah pun mengatakan, shadaqa Rasulullah, sudah benar apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepantaslah orang yang mati syahid bisa disusul derajatnya oleh orang yang dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Maka dalam kisah ini kita dapat mengambil pelajaran yang begitu besar, pelajaran yang begitu mulia, bahwasanya mungkin kita belum sanggup mengorbankan harta kita di jalan Allah secara maksimal. Mungkin kita belum sanggup mengorbankan diri kita di jalan Allah secara dengan sungguh-sungguh. Namun ada cara yang dapat menyaingi itu semua. Cara yang sangat mudah. Asalkan kita bersungguh-sungguh di bulan suci Ramadan. Kita bersungguh-sungguh untuk beribadah dalam bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang mana nama kita nanti akan menjadi orang-orang yang dibebaskan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala hanya ada di bulan ini. Maka kita sepatutnya untuk dapat bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah kita di bulan suci Ramadan, dalam menjalankan ibadah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan suci Ramadan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting daripada itu semua, tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah lindungi kita, agar Allah lindungi keluarga kita, agar Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita, menuntun kita untuk dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk dapat menguatkan segala ibadah kita, menyungguh-nyungguhkan kita agar dapat semakin hari semakin dekat dengan Allah, semakin hari semakin taat dengan Allah, dan semakin hari kita semakin menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan, dan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan nama kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ahlu neraka, daripada orang yang dapat masuk neraka dikarenakan berkahnya bulan suci Ramadan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada salahnya mohon maaf, mohon ampun yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.